Halo guys, hari ini kita akan membahas saham sektor finansial dalam paradigma suku bunga yang tinggi. Nah, apa dampaknya terhadap harga saham di sektor ini dan apa yang terjadi jika suku bunga tinggi itu terus dipertahankan? Nah, di sebelah kiri itu adalah perbandingan harga saham 15 saham sektor finansial dengan market cap tertinggi sejak 25 April 2024 dalam skala persentase. Nah, kita tahu bahwa 25 April lalu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan menjadi 6,25%. Serta-merta sektor finansial kompak turun tajam. Nah, secara teoritis, suku bunga yang tinggi itu akan menyebabkan potensi kredit macet. Jadi kredit macet akan naik. Nah, hal ini tentu akan menyulitkan bank. Sebenarnya risiko kredit macet itu belum secara real terjadi. Tetapi mengapa harga saham turun lebih dulu? Nah, ini adalah yang disebut sebagai efek psikologis. Dalam hal ini, pasar memang cenderung untuk selalu lebih cepat bereaksi atau merespon dibandingkan realita. Bahkan pergerakannya cenderung berlebihan. Reaksi berlebihan itu jugalah yang kemudian menyebabkan adanya koreksi teknikal. Nah, perhatikan di grafik ini bahwa sejak 19 Juni 2024, secara perlahan saham-saham tersebut mulai naik setelah turun cukup dalam waktu 2 bulan sejak 25 April 2024. Nah, sebenarnya tidak ada kejadian signifikan yang menyebabkan koreksi ke atas. Hal ini semata-mata karena koreksi atas penurunan yang berlebihan dari dampak suku bunga yang tinggi tersebut. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah kenaikan ini akan terus berlanjut dan kembali ke harga pada tanggal 25 April 2024? Nah, hal ini bisa terjadi seperti pada BBCA dan Arto saat ini. Tetapi kondisi ini bisa rentan kembali turun jika ada laporan kredit macet atau NPL bank itu kemudian naik signifikan. Secara signifikan sebenarnya kenaikan itu dipicu oleh penurunan suku bunga Bank Indonesia. Jika hal itu terjadi maka bisa dipastikan bahwa saham perbankan itu akan terjadi relay panjang. Hal ini juga karena suku bunga rendah akan mendorong dunia usaha untuk lebih ekspansif. Dan itu artinya peran bank akan makin bertumbuh. Berikut ini detail saham pada subsektor perbankan dan finansial atau pembiayaan. Pada data ini saya ingin membagikan hasil riset kecil saya, bagaimana pengaruh kapitalisasi pasar menghadapi psikologis pasar dan ras dalam hal kenaikan suku bunga antar bank. Nah, berdasarkan bottom zone-nya, kita lihat bahwa saham dengan kapitalisasi tinggi di kedua subsektor itu cenderung lebih tahan penurunan di zona bottom dengan tingkat korelasi sebesar 14,12%. Kalau kita lihat grafiknya sebagai berikut. Nah, sekarang bagaimana dengan subsektor bank? Kita lihat bahwa saham dengan kapitalisasi tinggi di subsektor perbankan itu juga cenderung lebih tahan penurunan di zona bottom dengan tingkat korelasi 15,74%. Kita bisa lihat grafiknya sebagai berikut. Nah, ini. Nah, mari kita lihat bagaimana dengan sektor finansial. Saham dengan kapitalisasi tinggi di subsektor finansial itu juga cenderung lebih tahan penurunan di zona bottom dengan tingkat korelasi 35,79%. Kita lihat sebagai berikut grafiknya. Nah, jadi kita lihat bahwa korelasinya itu memang sangat tinggi di sektor finansial. Jadi bahwa risiko kredit macet itu akan terjadi lebih dulu di sektor finansial, bukan di sektor perbankan. Karena dari sisi korelasi memang korelasi yang tinggi itu terjadi pada subsektor finansial atau pembiayaan, bukan subsektor perbankan. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi hari ini, yaitu hari di mana rekaman ini dilakukan? Saham dengan kapitalisasi tinggi di kedua subsektor, yaitu perbankan dan finansial, itu cenderung lebih tahan terhadap kenaikan suku bunga dengan tingkat korelasi 26,76%.
Nah, jadi kita lihat bahwa saham dengan kapitalisasi besar itu lebih tahan terhadap isu atau efek psikologis dari kenaikan suku bunga bank. Kalau kita lihat di grafiknya pada posisi hari ini memang menunjukkan hal tersebut. Jadi saham ini lebih tahan terhadap isu-isu adanya atau efek psikologis dari pasar karena perubahan suku bunga bank. Nah, khusus untuk saham dari AGRS itu nampak seperti terjadi outliers itu karena minggu lalu kita tahu bahwa AGRS itu melakukan HMETD sebesar 25%. Sehingga kemudian sahamnya mengalami kenaikan positif di atas rata-rata dibandingkan dengan saham-saham perbankan yang lain. Nah, bagaimana kesimpulan untuk hari ini untuk subsektor perbankan? Nah, saham dengan kapitalisasi tinggi pada subsektor perbankan itu memang cenderung lebih tahan terhadap kenaikan suku bunga dengan tingkat korelasi 8,17%. Nah, bagaimana kesimpulan untuk kondisi hari ini, keadaan hari ini pada subsektor finansial? Sama seperti pada perbankan, saham dengan kapitalisasi tinggi pada subsektor finansial itu menunjukkan atau cenderung lebih tahan terhadap kenaikan suku bunga dengan tingkat korelasi 51,51%. Nah, kalau kita lihat pada subsektor finansial, kalau seperti yang tadi saya sampaikan, pada waktu bottom line kan memang dia mengalami penurunan yang tinggi. Tapi kemudian dia juga cepat pulih yang lebih cepat karena kita lihat bahwa korelasinya sangat tinggi pada hari ini. Artinya dia akan bisa lebih cepat untuk recovery dibandingkan dengan subsektor lain. Nah, jadi pada subsektor finansial, besarnya kapitalisasi itu sangat mempengaruhi bagaimana dia bisa cepat recovery. Semakin tinggi kapitalisasinya, maka dia akan semakin cepat untuk recovery. Jadi kembali ke harga yang normal. Dan semakin rendah kapitalisasinya juga akan semakin rendah kemampuannya untuk kembali kepada harga yang normal. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi atau tren untuk mereka mengalami pembalikan dari kondisi bottom zone 19 Juni sampai dengan hari ini. Nah, saham dengan kapitalisasi tinggi di kedua subsektor itu memang cenderung lebih mudah recovery terhadap sentimen negatif. Kalau kita lihat korelasinya adalah minus 6,94%. Artinya pembalikannya cenderung lebih cepat. Nah, oke, kalau kita lihat pada subsektor perbankan sendiri, hasilnya memang konsisten ya, bahwa cenderung subsektor perbankan itu memang lebih mudah recovery terhadap sentimen negatif dengan tingkat korelasi minus 6,48%. Nah, bagaimana dengan subsektor finansial? Subsektor finansial memang memiliki kecenderungan untuk recovery jauh lebih cepat dibandingkan dengan subsektor perbankan. Kalau kita lihat dari data berikut, memang bahwa subsektor finansial dengan kapitalisasi tinggi itu memiliki kecenderungan untuk recovery terhadap sentimen negatif lebih tinggi, yaitu dengan korelasi sebesar 10,93%. Oke, berarti apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari riset kecil yang saya lakukan ini? Yang pertama bahwa subsektor finansial dan perbankan yang memiliki kapitalisasi lebih besar, mereka memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap goncangan-goncangan eksternal, termasuk kenaikan suku bunga antar bank. Nah, tetapi yang kedua adalah jika kita bandingkan antara subsektor finansial dan perbankan, subsektor finansial itu memiliki reaksi yang lebih tinggi. Jadi, memiliki kecenderungan untuk turun lebih cepat, tetapi juga recovery yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor perbankan.